Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas mengenai salah satu paslon yang harusnya tidak kalian pilih. Sebelum itu saya tekankan lagi bahwa saya menyatakan diri sebagai pihak yang netral dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon seperti itu ya. Buktinya apa? Saya kemarin sudah membuat voting dari netizen, dari penonton saya. Kurang lebih ada 2.800 suara yang masuk. Kira-kira datanya seperti ini. Nah, itu sudah ada captionnya, baca sendiri. Yang menyatakan saya netral 9%, cukup netral 4%, pro Anies Muhaimin 49%, pro Prabowo Gibran 9%, pro Ganjar Mahfud 30%. Nah, saya bersyukur dengan data ini. Memang sih di situ yang menyatakan saya pro Anies Muhaimin 49%, tapi ada 30% loh yang menyatakan saya pro Ganjar, ada 9% yang menyatakan saya pro Prabowo Gibran. Artinya mereka itu mempunyai pandangan masing-masing gitu loh, ya kan? Nah, jadi kalau seperti ini tidak gimana ya? Ya tidak ada yang nol gitu, tidak ada yang 0%. Itu artinya itu saya sudah cukup berusaha di tengah gitu ya. Sudah cukup berusaha di tengah. Tapi hasilnya seperti ini, Anda bisa menilai sendiri seperti itu ya. Lalu kita kembali ke masalah yang tadi. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan kepada seluruh rakyat Indonesia, gini ya. Terkadang itu kalau kita sudah menentukan pilihan lalu kita fanatik sama sebuah pilihan, mau yang kita pilih mau salah kayak gimana pun kita bela gitu loh. Nah, ini adalah ciri kebodohan ya teman-teman ya. Sama kayak ketika kalian pacaran, pacar kalian selingkuh dan kalian cari pembenaran terhadap selingkuhnya dia, itu artinya Anda sudah dimabuki cinta dan bodoh gitu ya. Kalau pasangan selingkuh ya udah salah aja gitu kan. Nah, jangan Anda bela dan menganggap itu sesuatu hal yang maklum gitu ya. Nah, sama seperti ketika kita memilih capres dan cawapres, mau secinta apapun kita terhadap paslon itu, ya kita harus tetap objektif gitu loh. Kalau memang tidak layak karena sesuatu kesalahan yang itu mencoreng nama baiknya, ya udah tinggalkan gitu loh. Nah, saya ini kaget sebenarnya. Saya sendiri menyatakan bahwa saya berpandangan kalau 3 paslon ini bisa kerja semua dan mampu semua untuk memimpin Indonesia. Tapi di sini kita nggak cuma mencari yang bisa dan mampu, bisa atau mampu gitu ya. Nah, layak atau tidak, itu yang kita bahas. Nah, kalau ternyata paslonmu nggak layak, ya udah jangan pilih pindah yang lain gitu. Nah, saya tuh kaget. Saya sudah berpikir bahwa tiga-tiganya itu layak, mampu, bisa. Tapi ternyata setelah saya melihat podcast yang temanya bocor alus ya, Tempo ini ya, bocor alus Tempo, saya kaget gitu loh. Saya nonton baru beberapa episode ya, dan ya maaf saja, ternyata kok separah itu proses untuk menuju kontestasi politik di Indonesia gitu. Saya menilai ada yang sangat haus dengan kekuasaan. Saya nggak mau menyebut capres cawapresnya. Silahkan lihat video di Tempo itu. Ya. Mengagetkan. Anda pikir aja sendiri setelah lihat video-video itu. Videonya durasinya 30 sampai 1 jam ya. 30 menit sampai 1 jam. Di situ dikupas tuntas ya. 3 capres-cawapres dikupas tuntas. Tapi ada satu capres-cawapres itu yang menurut saya nggak sportif sama sekali. Beneran, menurut saya nggak sportif sama sekali. Semua aturan ditabrak, coy. Dan kalau awal dari kontestasi saja seperti itu, bagaimana nanti kalau menjabat? Nah, kalian yang nanti kalau nanti nonton dan ternyata itu adalah capres-cawapres idaman kalian, sadarlah gitu loh.
kalian jangan mau dimabuk cinta ya. Jangan bodoh gitu ya. Ada dua kemungkinan kalau Anda bertahan dengan capres-cawapres yang itu. Pertama kalian bodoh, kedua kalian buzzer wes itu. Jadi gimana? Saya juga kaget sebenarnya. Lihat bocor alus di Tempo itu, kaget, sumpah kaget. Dan kenapa saya baru nonton akhir-akhir ini ya? Saya kadang lihat potongan-potongannya di TikTok gitu kan. Nah, tapi belum tertarik untuk nonton. Sampai akhirnya saya tertarik. Ya udah, saya coba cari. Dan boom. Aduh, mengagetkan. Dan tentu saja ini Tempo ya, punya kredibilitas tinggi. Mereka itu kalau, ya memang podcastnya kayak orang gosip. Tapi semua yang mereka katakan, itu melalui proses verifikasi data yang ketat. Bahkan mereka syuting itu bisa berjam-jam, jadinya cuma 30-1 jam. Nah ya kan 30 menit sampai 1 jam. Itu melalui 3 kali proses penyaringan. Nah, jadi itu bukan cuma mas-mas yang ngobrol nggak jelas di angkringan itu ya. Enggak. Itu jurnalis-jurnalis hebat yang mempertaruhkan keselamatan dirinya gitu ya. Luar biasa. Tempo, applause buat Tempo pokoknya. Dan kalau kalian habis nonton Tempo, masih nggak sadar, masih menganggap capres-cawapres itu yang terbaik, ya kan? Ya, hanya ada dua kemungkinan. Anda buzzer atau Anda bodoh, gitu loh. Semua aturan ditabrak, men. Semua aturan ditabrak, semua cara dihalalkan. Saya nggak bisa bayangin gimana kalau orang itu memimpin negara ini. Mengkhawatirkan. Tentu saja kalau orang itu menang dan memimpin negara ini, ya semua akan berjalan seperti biasa. Cuma nggak usah berharap Indonesia maju. Kenapa? Lah, untuk kontestasi politik aja caranya seperti itu. Anda yakin yang seperti itu jujur? Anda yakin yang seperti itu sportif? Saya sih nggak yakin gitu loh. Makanya saya untuk menjaga netralitas saya, independensi saya nggak sebut capresnya siapa, cawapresnya siapa. Silahkan tonton bocor alus Tempo, simpulkan sendiri. Saya masih terkaget-kaget. Awalnya saya masih positif thinking banget sama yang itu, tapi ya udahlah. Tonton aja. Mind blowing. Beneran. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Jangan rendah literasi, tonton itu. Bocor alus Tempo. Ngeri-ngeri sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.